Hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakal bahas soal TKP pada tes kompetensi dasar IPDN. Langsung saja simak video berikut ini. Soal nomor 1. Anda adalah seorang PNS baru di salah satu sekolah menengah pertama yang berada di kota Anda. Anda adalah seorang guru matematika. Sepanjang jenjang karir Anda sebagai tenaga pengajar, Anda selalu disibukkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kenakalan anak-anak yang berada di bangku sekolah menengah pertama, tidak terkecuali dengan seorang anak yang Anda bimbing atau Anda ajar. Seorang anak yang selalu bolos pada mata pelajaran Anda dan terkesan tidak peduli dengan sekolahnya sendiri. Anda pun sering merasa kesal dengan anak ini dan mulai berpikir untuk melaporkan hal ini di guru bimbingan konseling yang ada di sekolah Anda. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Ketika ujian sekolah selesai digelar, anak ini mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Bahkan tertinggi di sekolahnya pada saat Anda melakukan ujian serentak di mata pelajaran yang Anda bimbing. Anda juga meyakinkan diri sendiri bahwa tidak mungkin terjadi kecurangan karena semua sudah tersusun rapi dan seorang siswa pun bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan dikarenakan jarak antara satu meja ke meja lainnya adalah 1 meter. Seperti apa sikap yang sebaiknya Anda ambil dalam kasus ini? Hal pertama yang kita lakukan adalah kita tahu dulu apa masalah yang ada pada soal ini. Masalah pertama adalah seorang anak yang selalu bolos pada mata pelajaran Anda dan terkesan tidak peduli dengan sekolahnya sendiri. Selanjutnya, masalah kedua adalah namun hal yang mengejutkan terjadi. Ketika ujian sekolah selesai digelar, anak ini mendapat nilai tertinggi di kelasnya, bahkan tertinggi di sekolahnya pada saat Anda melakukan ujian serentak di mata pelajaran yang Anda bimbing. Langsung saja kita cek option. Option-option ini harus menjawab dua masalah pada soal ini. Pada option A, melaporkan hal ini ke bimbingan konseling dan mendiskusikan ke mereka sikap apa yang mesti Anda ambil karena Anda juga merasa bingung dengan kasus seperti ini. Ada kata karena Anda juga merasa bingung dengan kasus seperti ini. Sedangkan pada soal dijelaskan bahwa Anda juga meyakinkan diri sendiri bahwa tidak mungkin terjadi kecurangan karena semua sudah tersusun rapi dan seorang siswa pun bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk melakukan kecurangan dikarenakan jarak antara satu meja ke meja lainnya adalah 1 meter. Maka dari itu, option A kurang tepat. Selanjutnya, option B. Mulai melihat hal ini sebagai hal yang di luar dugaan dan merasa anak itu memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dibandingkan teman-temannya dan mulai melakukan penyelidikan terhadap anak tersebut. Pada option B ini ada kata dan mulai melakukan penyelidikan terhadap anak tersebut. Ini bisa menjawab permasalahan pertama, yaitu seorang anak yang selalu bolos. Maka dari itu, Anda sebagai guru matematika melakukan penyelidikan terhadap anak tersebut. Namun, dengan melakukan penyelidikan terhadap anak tersebut saja tidak dapat menyelesaikan masalah. Kita tidak dapat pastikan kalau anak ini tidak akan bolos lagi. Maka dari itu, option B kurang tepat.
Selanjutnya option C. Memanggil anak itu secara langsung dan mulai melakukan evaluasi langsung ke anak tersebut. Apakah benar dia melakukan kecurangan atau tidak? Poin C ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena pada soal telah dijelaskan bahwa Anda juga meyakinkan diri sendiri bahwa tidak mungkin terjadi kecurangan karena semua sudah tersusun rapi dan seorang siswa pun bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk melakukan kecurangan dikarenakan jarak antara satu meja ke meja lainnya adalah 1 meter. Selanjutnya option D. Menyelidiki hal ini sendiri dengan melibatkan bimbingan konseling sebagai pihak yang berwenang dan kemudian melakukan tindakan evaluasi ke anak tersebut. Kembali lagi ke permasalahan soalnya, yaitu seorang anak yang selalu bolos pada mata pelajaran Anda dan terkesan tidak peduli dengan sekolahnya sendiri. Dan permasalahan yang kedua adalah anak ini mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya, bahkan tertinggi di sekolahnya, pada saat Anda melakukan ujian serentak di mata pelajaran yang Anda bimbing. Menyelidiki hal ini sendiri dengan melibatkan bimbingan konseling sebagai pihak yang berwenang bisa menjawab permasalahan atas anak ini mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya, bahkan tertinggi di sekolahnya pada saat Anda melakukan ujian serentak di mata pelajaran yang Anda bimbing. Nah, kenapa melibatkan bimbingan konseling? Karena bimbingan konseling memiliki tupoksi memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa secara individu yang berkaitan dengan hambatan hidup, latar belakang sosial, pengaruh lingkungan, kenakalan siswa, penyimpangan disiplin, dan gangguan belajar. Sedangkan kemudian melakukan tindakan evaluasi ke anak tersebut. Dengan adanya tindakan evaluasi ke anak tersebut, maka anak tersebut bisa menjawab permasalahan atas seorang anak yang selalu bolos pada mata pelajaran Anda dan terkesan tidak peduli dengan sekolahnya sendiri. Jadi, option D menjawab dua permasalahan pada soal. Selanjutnya, option E. Membiarkan hal ini terjadi karena tahu anak tersebut memiliki kecerdasan di atas rata-rata dibanding dengan teman sebayanya. Kita balik lagi ke permasalahan soal, yaitu seorang anak yang selalu bolos pada mata pelajaran Anda dan terkesan tidak peduli dengan sekolahnya sendiri. Dan permasalahan yang kedua adalah anak ini mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya, bahkan tertinggi di sekolahnya pada saat Anda melakukan ujian serentak di mata pelajaran yang Anda bimbing. Kalau guru matematika membiarkan hal ini terjadi, maka anak ini bakal terus-menerus bolos pada mata pelajaran matematika. Jadi option E kurang tepat. Jawaban yang benar atas soal ini yaitu pada option D. Soal selanjutnya. Salah satu atau berbagai macam media dapat menjadi alat untuk menyebarkan kasus bullying. Contohnya seperti media Instagram. Jika yang menonton video kasus bullying adalah seorang anak tanpa ada pengawasan dari orang tua, maka anak tersebut akan meniru apa yang ia lihat. Karena jika seseorang membuli orang yang lemah, maka akan terlihat ia sebagai penguasa atau menjadi orang yang kuat.
sehingga anak pun akan terdoktrin untuk membuli atau menjatuhkan orang lain yang dianggap lemah agar terlihat kuat dan penguasa. Maraknya kasus bullying di sosial media yang menyebar menjadi pusat perhatian semua orang, tidak terkecuali Anda yang juga sebagai orang tua yang memiliki satu orang anak yang duduk di bangku SMP. Anda melihat fenomena tersebut sebagai langkah selanjutnya yang akan Anda ambil untuk mengurangi dampak bullying. Hal apa yang Anda akan lakukan? Hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus tahu dulu apa masalah yang ada pada soal. Masalah pada soal ini adalah kasus bullying dan media sosial seperti media Instagram. Misalnya, anak Anda mempunyai sebuah handphone dan melihat video kasus bullying di Instagram. Dampak video kasus bullying terhadap anak yaitu anak bisa menjadi pelaku dan bisa juga menjadi korban. Supaya anak tidak terhindari dampak dari video kasus bullying, maka yang kita lakukan itu apa? Nah, langsung saja kita cek optionnya untuk mencari kecocokan jawaban yang tepat atas masalah yang ada pada soal ini. Option A, memberi perhatian penuh terhadap anak dengan berinteraksi langsung dengan mereka dan membuat batasan penggunaan media sosial demi menghindari bullying terhadap anak Anda. Masalah pada soal ini adalah kasus bullying dan media sosial seperti media Instagram. Dengan memberikan perhatian penuh terhadap anak, dengan berinteraksi langsung dengan anak, kurang cukup. Karena apa? Karena sebagai orang tua, tidak mungkin selalu 24 jam standby, mengontrol, dan memantau saat anak menggunakan handphone. Memberi perhatian penuh, berinteraksi langsung, dan membuat batasan penggunaan media sosial belum cukup memberikan solusi supaya anak tidak terhindari dampak dari video kasus bullying. Jadi option A ini belum tepat. Selanjutnya option B, memberikan edukasi dini terhadap anak Anda tentang bahaya bullying dan dampak buruk yang akan terjadi ke depannya. Masalah pada soal ini adalah kasus bullying dan media sosial seperti media Instagram. Seperti yang kita tahu bersama, keluarga sebagai tempat belajar pertama anak. Dengan memberikan edukasi dini terhadap anak, bisa mengurangi kasus bullying, dan anak semakin bijak menggunakan handphone sebagai media untuk mendapatkan informasi di media sosial. Apabila anak melihat video kasus bullying di media sosial, anak sudah mengerti bahaya bullying dan dampak buruk dari kasus bullying. Hal ini dapat meminimalisir praktek kasus bullying dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi option B telah menjawab masalah yang ada pada soal ini. Selanjutnya option C, membatasi penggunaan gadget anak Anda agar terhindar dari penggunaan media sosial yang akan berdampak buruk bagi kesehatan mental anak Anda. Sebagai orang tua, kita tidak bisa membatasi penggunaan gadget pada anak karena kita tidak selalu 24 jam standby mengontrol dan memantau saat anak menggunakan gadget. Jadi option C ini kurang tepat. Selanjutnya kita tes option D. Mengajarkan anak Anda menggunakan media sosial yang baik demi menghindari anak Anda untuk melakukan praktik bullying di sekolahnya. Sebagai orang tua, kita tidak hanya mengajarkan anak menggunakan media sosial, tetapi kita juga harus memberikan edukasi
mengenai dampak negatif dan bahaya buruk menggunakan media sosial. Jadi option D ini kurang tepat. Selanjutnya option E, mengganti sarana gadget anak Anda dengan memberikan game konsol kepadanya agar Anda tahu bahwa anak Anda terhindar dari praktik bullying. Seperti yang kita tahu, kapanpun dan dimanapun saja anak bisa mendapatkan informasi khusus video kasus bullying dari media sosial. Memberikan game tidak menjadi solusi agar anak tidak terhindari dampak dari video kasus bullying. Option E ini kurang tepat. Jadi jawaban yang benar pada soal ini adalah option B. Demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.